Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, malam hari ini kita kembali lagi Cakap-Cakap Tamora ya. Jangan lupa pantengin terus nih Facebooknya Cakap-Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora. Nah, hari ini spesial juga nih. Spesial di Cakap-Cakap Tamora. Karena memang sudah lama nih kita tunggu-tunggu. Cuman baru malam ini bisa kesampaian nih. Ya, kita langsung aja lah ke narasumber ya. Narasumber bintang tamu lah ya. Ini apa nih? Apa namanya? Fisik boleh tua ya, Om. Fisik boleh tua, Tapi jiwa tetap muda. Tetap muda. Bahkan hobinya luar biasa nih. Nanti kita ceritakan di Cakap-Cakap Tamora. Langsung kita perkenalkan nih Om Sri. Ya. Ya, ini owner Bun Bun Coffee ya, Om. Ya. Malam, Om. Malam. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat. Iya. Sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan Om? Dari pagi sampai malam nih. Kalau kegiatan saya dari pagi sih selama udah Ya. nggak ini lagi ya, nggak ada ikatan dinas lagi. Dulunya kerja di mana, Om? Dulu saya kerja di PT Perkebunan Nusantara 2. PTP 2. Ya, PTPN 2 selama 33 tahun dinas. 33 tahun dinas. 33 tahun dinas. Baru pensiun. Pensiun kita di 2019 bulan 5. Tapi sebelum pensiun itu Ya. kita ada masa 6 bulan masa bebas tugas. Jadi di 2018 Ya. bulan 11 kita masa bebas tugas, jatuh temponya pensiun itu 2019 bulan 5. Sudah habis. Habis ya. Habis ikatan dinas dengan PTPN Nusantara. Tapi dengan pensiun pun menikmati ya. Menikmati, kita nikmati. Ya, kita syukur alhamdulillah kita nikmati semua. Hidup ini harus kita nikmati. Setuju. Iya. Kalau enggak kita nikmati, waduh, Gawat jadi ya. gawat. Jadi bisa nanti bisa sakit, kita bisa stres. Bisa over ya. Hah, gitu. Terus tadi yang aku tanya nih Om ke Om, selain apalah ya kegiatan usaha, apa nih kegiatan lain Om? Atau Ya. hobi lah, hobi ya. Selain kita buka usaha Bun Bun Cafe ya, itu di 2018 bulan 5. Ya. Sebelum pensiun, kita udah buka usaha di Simpang Kayu Besar. Alhamdulillah sampai berjalan tuh sampai dengan sekarang udah hampir mau 5 tahun nanti bulan tahunan ya. Alhamdulillah. Tapi di samping itu banyak juga kegiatan-kegiatan seperti kalau kita bilang apa? Trabas ya. roda 2 trail dengan menggunakan trail. Masih aktif ya? Aktif sampai sekarang masih aktif. Kita kebetulan kita ada namanya wadah itu ya. Komunitas lah ya. Komunitas itu namanya Extreme Indonesia. Oh, di Tanjung Rawan nih ya? Ya, kita anak cabangnya dari Extreme Indonesia. Oh, dari Extreme Indonesia. Nasional berarti ya? Nasional. Nasional ya. Nasional. Sejak kapan Om ikut di Extreme? Saya sedia Extreme sejak tahun 2010. 2010 hingga sekarang. Hingga sampai sekarang. Ya. Sekarang kita di sini di Extreme Deli Serdang namanya. Oh, Extreme Deli Serdang. Jadi anak cabang dari Extreme Indonesia. Kita ada anak cabangnya Extreme Deli Serdang. Extreme Deli Serdang. Extreme Deli Serdang pun ada lagi anak cabangnya. Oh, Nah, kemana tuh? kebetulan kita di sini ada anak cabang Extreme Tamora dulu ada. Oh. Extreme Combat Limau Manis, Extreme Pancur Batu. Oh, di kecamatan-kecamatan lain juga ada? Extreme Galang. Itu ada. Kalau nggak sekitar ada 7 anak cabang untuk Extreme Deli Serdang. Keren juga hobi Om nih. Ini hobi anak muda sebenarnya. Betulnya ya hobi anak enggak juga. Enggak juga ya. Ya tua, muda, Masuk ya. masuk semua. Yang penting masih oke lah ya. Masih oke. Bersemangat ya. Ya, fisik. Ya, semua itu kalau kita di apa ya adrenalin kita itu. Tapi bahkan Om selama di Trabas nih lah, mainnya kemana aja udah?
Saya main paling jauh sudah ke Bali. Ke Bali? Ya. Ke Bali itu bukan naik sepeda motor kan? Enggak, dari sini sepeda motor semua naikkan ke towing. Oh, Waktu itu sampai ke Bali ya? sampai ke Bali dari Event apa tuh? event, ada event yang dibuat sama teman-teman kita yang di Batu Malang. Bukan ekstrim, ekstrim juga? Enggak, Bukan, namanya bukan bukan ekstrim. Nah, itu dibuat sama teman kita yang dari Ekstrim Bandung. Oh, diundang lah. Diundang kita ke sana, kita ya udah dari Batu Malang ke Malang, ke Bromo. Oh iya. Nah, Bromo, masuk ke Lumajang, masuk Kawaijen, Kawaurung, sampai ke Banyuwangi, seberang Bali, istirahat di Bali, besok pagi main di Bali gitu. Tapi hobi juga sepeda motoran ya. Kemana nih? Kalau di Sumatera Utara Om sering kemana nih? Misalnya nih, karena kita pernah observasi ya sebelum kita cakap-cakap Tamora, naik Vespa ya, jalan gitu, touring, naik Vespa. Sampai kemana Om? Sampai ke Padang. Padang udah ya? Padang itu single factor aja. Sendiri? Sendiri. Iya. Sampai ke... Itu nggak ada kendala Om? Alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada. Enjoy kita di bawa Vespa itu, enjoy aja kita. Berapa Ya. lama tuh Om sampai ke Padang? Saya hari itu berangkat dari sini pagi jam 10, nginapnya di Sidempuan. Oh, berhenti-berhenti ya? Istirahat malam karena di Sidempuan udah jam setengah 12, kita istirahat. Stay di Sidempuan. Iya. Pagi kita lanjut lagi jalan sampai di Bukit Tinggi malam. Oh, Keren. Perjalanannya sendiri Sering. aja. Sebetulnya ya enak sih kalau kita yang menikmati. Iya, karena Semua itu memang harus kita nikmati. sesuatunya memang dari hobi ya. Ya hobi. Memang dari kecil Om, hobi gini. Ya dulu dari kecil hobinya, dulu kami tahun berapa gitu ya, 80-an Iya. gitu. Itu ada dulu sepeda cross gitu. Oh, sepeda cross juga, hobi juga. Hobi dulu sepeda cross. Oh. Itu pernah pacuan ini, kalau nggak salah tahun 80 Sepeda berapa. crossnya bukan BMX. Bukan, Oh, dulu bukan. belum ada BMX. Belum ada BMX ya? Belum sama sekali nggak ada. Dan ada dulu sepeda mini, itu garpunya diganti garpu becak itu. Oh, dimodif. Dimodif. Nah kalau mau tahu itu, lapangan yang pernah kami pakai, lapangan cross di Pasar 8, muka SMA itulah. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Oh. Nah itu main sepeda cross. Jadi jumping semua, jumpingan untuk motocross itu kita mainnya aja. Wah, Hobinya memang ekstrim ya. gitu aja. Dari situ ada ini sedikit lah. Cuman nggak ada belajar Otodidak lah ya. otodidak semua. Otodidak ya. Nggak ada privat apa Privat gitu ya. nggak ada. Yang penting semangat. Ya. Cuman hingga sekarang buka usaha menjadi owner Bun Bun Kopi ya. Ya, Tanjung Berawa ya. Kopi Tanjung Berawa. Nah ini pada kawan-kawan Cakap Tamora yang udah pada tahu nih Bun Bun Kopi, segeralah main di Bun Bun Kopi. Karena banyak juga Bun Bun komunitas-komunitas yang Bun Bun Cafe ya? Ya, Bun Bun Cafe ya. Banyak komunitas juga ya Om yang hadir di Bun Bun ya? Ya, banyak komunitas. Seluruh komunitas, all komunitas kita. Iya. Karena Tanpa terkecuali lah itu tanpa ya. kecuali, Welcome aja lah ya. Ya, Kemana, welcome ke gitu. siapa aja ya. karena kita pribadi sendiri, kita orangnya mau berteman, mau berkawan gitu. Iya. Jadi semakin banyak kawan kita, semakin enak kita kemanapun. Itu. Itu ujungnya. Nah, kita tadi udah apa nih diskusi kecil-kecilan. Ya. Ini sekarang kita ke perkenalan Om. Nama lengkap Om, alamat Om Sri, terus apa lagi ya? Sekarang kegiatannya udah tahu lah ya, Bun Bun Cafe ya. Terus misalnya sudah beristri pastinya. Sudah. Anak berapa? Bisa disampaikan Om Bisa. di Cakap-Cakap Tamora. Langsung Bisa. di kamera Om. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya diundang Iya. dengan Mas Dharma untuk cakap-cakap anak Tamora. Iya, Ya, cakap-cakap saya Tamora. merasa bangga Iya. untuk anak Tamora Iya. karena ini adalah kreativitas kita untuk ke depan supaya kita bisa lebih maju lagi untuk Iya. anak Tamora. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Srianto Ya. SE. Iya. Saya sudah berkeluarga, istri satu, anak Ya. saya satu. Iya. Sekarang saya ya buka usaha Bun Bun Cafe di Simpang Kayu Besar. Simpang Kayu Besar. Nah, udah lebih kurang udah jalan 5 tahun. 5 tahun ya. Nah,
Ya sampai dengan sekarang alhamdulillah semua itu berkat ya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rahmat ke kita. Ya kita wajib kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan ke kita. Iya. Yang paling penting tuh syukur nikmat ya. Nikmat disyukuri. Apapun kejadian harus kita syukuri. Iya. Lanjut Om, pendidikan lah. SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, ataupun kuliahnya di mana? Ya. SD saya tamat tahun 77 di SD 1 Kiri Hulu. Oh, Kiri Hulu. Bandar Labuan. Bandar Labuan. Ya. Peston ya kalau kita ya, bilang. Peston. Kalau nggak sekarang sampai sekarang pun itu ada guru saya yang legend sampai sekarang. Masih apa? Masih sehat? ada. Saya alhamdulillah masih sehat. Masih ngajar? Udah pensiun. Udah pensiun ya. Itu Bu Juraidah. Oh, Ibu Juraidah. Ibu Juraidah. Ya, Itulah guru SD saya. Itu guru SD tuh. Guru SD. Nah, itu waktu itu di Kiri Hulu. Di Kiri Hulu. Oh. Dulu kan kepala sekolahnya Pak Saringin. Iya, Pak Pak Saringin. Iya. Masuk. Ya Bu Juraidah itu ada pelajaran, dia ngasih pelajaran ke kita. Tapi masih ingat Om ya? Oh itu nggak sama guru juga harus begitu ya Om ya? Ya harus. Harus ya. Nggak boleh juga kita apa ya, melupakan sejarah ya? Loh, kita sebagai manusia itu dharma bakti guru itu sangat ini loh ke kita. Tanpa beliau kita nggak ada apa-apanya. Sesuai nama aku ya Om? Iya. Dharma ya? Dharma. Ya, tanpa guru, mungkin kita tidak bisa membaca, tidak apa. Iya benar. Ini semua kan. Karena guru juga pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, pahlawan tanpa jasa. Itulah. Yang sampai sekarang masih saya. Masih ya. Itu SD. Berarti saya SMP-nya di SMP bersubsidi Tanjung Merawa. Subsidi. Pasar Baru. Iya. Itu tamat kalau nggak salah tahun 81. Banyak teman-teman kita juga anak Tanjung Merawa ya, di Tanjung Merawa Pekan. Dulu siapa aja gurunya tuh di subsidi? Oh masih ingat? Masih. Salah satunya Pak Mamin. Pak Mamin. Pak Mamin. Itu Pak Elias. Oh. Pak Tambunan. Ibu Kamalia. Oh. Itu nggak bisa kita lupakan. Nggak bisa lupa. Kepala sekolahnya Pak Suwiknyo. Iya. Keren dong, keren. Ya. Masih ingatan Om masih tajam nih. Alhamdulillah sampai besar ingatan itu masih ini ya. Masih. Terus SMA-nya di mana? SMA saya dari SMP saya tuh sudah bekerja waktu itu. Oh, SMP udah bekerja. Ya, pulang sekolah SMP saya bekerja di. Apa kegiatannya? Kerjanya. Apa yang bisa saya kerjain, saya kerjain. Oh. Kebetulan waktu itu SMP saya ada di belakang rumah itu buka bengkel mobil. Bengkel Jadi, mobil yang di mana nih? Di Budia? enggak, iya di dia belakang itu. Oh iya. Itu ya sekarang udah almarhum. Jadi selama 3 tahun setengah itu saya belajar di bengkel itu? Bengkel. Tanpa dipungut biaya apa-apa. Bahkan saya dikasih uang juga. Untuk uang jajan, untuk apa itu beliau kasih ke kita. Nah itu ya. Itu apa yang dikerjain di bengkel dong? Awalnya kita nggak tahu. Servis juga tuh? Servis apa semua. Oh. Jadi awalnya kita nggak tahu, kita ambil ya namanya kita belajar suruh ngambil kunci 10, kunci ini kunci. Banyak lah, kita kan nggak tahu blank sama sekali ya kan. Iya. Nah, tapi karena kita punya ingatan, punya apa, oh ini kunci ring, ini kunci pas, ini kunci soft. Malam kita dalam 1 minggu itu saya hafal semua. Ya alhamdulillah saya bekerja di situ, pulang situ. Jadi tidak ada main-main kita. Jadi untuk hal-hal negatif itu pun tertutupi ya? Tertutupi. Karena kegiatan-kegiatan positif yang kita ambil ya. Positif kita berada di situ. Alhamdulillah saya dapat ilmu di situ ya kan. Setelah itu tamat SMP. Tamat SMP kebetulan waktu itu karena saya udah ada dasar di mesin, saya mau lanjut ke STM. STM waktu itu ya. Waktu itu STM 1 ikut testing. STM 1 mana Om? Jalan STM. Oh jalan STM itu? Jalan STM. Iya. Jadi saya mau, karena udah ada basicnya di mesin, saya mau lanjutkan. Udahlah biar saya dalami, mendapat ilmu pendidikannya di mesin gitu kan. Di mesin, ya. Ya itu. Jadi kebetulan waktu ikut testing, saya pun nggak diterima. Ada pula yang memutuskan bisi-bisi kalau mau bayar sekian bisa lulus.
Nah, namanya kalau gitu saya tidak mau. Yang namanya membayar gitu saya enggak. Kalau kita bilang orang Medan bilang nyogok ya. Saya paling nggak suka. Ya udah, waktu itu saya nganggur 1 tahun. Oh, nganggur 1 tahun. 1 tahun nggak sekolah saya. Ya besar saya di Jalanan. di stasiun di Tanjung Merapekan. Tanjung Merapekan. Pertama saya kena angkot. Oh, sempat juga kena angkot. Kena angkot. Saya Luar biasa berarti perjalanan kehidupan tuh ya. Tanjung Merawa, Sambu Tanjung Merawa kita pagi terus itu selama 1 tahun gitu. 1 tahun. 1 tahun. Udah nggak di bengkel lagi ya kan? Kita Mbak Sudaku lah dulu, kalau nggak salah S38 itu. Oh ya, S38. Nah, S38. Mandor ininya pun masih ada sampai sekarang. Masih ya? Masih, itu kalau itu nggak bisa kita lupakan karena kita ya. Satu tadi keinginan saya untuk sekolah itu ada lagi karena pagi asalkan saya bawa anak sekolah, semua anak sekolah. Termotivasi ya? Termotivasi saya lagi. Nah, udahlah kalau di STM enggak, mungkin saya coba jalur lain lagi lah. Saya testing di SMEA Negeri 2. Oh, akhirnya ke SMEA Negeri 2. Sekarang SMK ya. SMK. Ya. SMEA Negeri 2, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Iya, benar-benar. Itu di Jalan Jambi. Jalan Jambi. Jalan Jambi. Itu depannya Tamrin tuh ya? Ya, benar. Pas di belakang perguruan Stomo. Iya, karena awak dulu kerjanya di situ juga. Apa? Sekolah juga di SMA Negeri 17, PGRI dulu. Ya, di belakang apa namanya? Kalau nggak salah itu Jalan Bintang ya. Bukan Jalan Bintang, Om. RRI ya? Asia. Jalan Asia. Oh iya. Apa namanya? Iya, Asia. Wahidin. Sampingnya itu kan ada apa tuh? Kantor Koramil. Betul. Nah, itulah jalannya. Itu saya testing di SMEA. Ya, alhamdulillah. Udah sekian 1 tahun saya tidak pegang buku, saya dapat kalau nggak salah 10 besar saya masuk itu juga. Oh, 10 besar. Oh, 10 besar. Awal daftar itu? Ya, waktu tes penerimaan itu pengumuman 10 besar. 10 besar saya masuk. Jadi waktu itu karena kita 1 tahun nggak sekolah, namanya hidup di ini ya, bekerja sebagai supir angkot gitu kan, rambut kita kan gua panjang gitu, gondrong. Jadi masuklah kepala sekolah pun masih ingat saya, almarhum Pak Saleh, Muhammad Saleh. Oh iya. Jadi saya diampiri. Tamatan dari mana? Dari SMP bersubsidi Tanjung Merawa, Pak. Oh, sekolah SMP rambutnya begini? Tidak, Pak. Saya tahu, saya udah 1 tahun nggak sekolah, Pak. Saya bilang, saya menganggur 1 tahun nggak sekolah. Jadi saya punya najar nih. Kalau saya nanti diterima di SMEA ini, saya pangkas. Oh, itu najar kamu ya? Iya, Pak. Jadi selama nggak sekolah kamu, ini apa? Saya supir angkot, Pak. Dulu kerja di bengkel gitu. Iya. Oh ya. Alhamdulillah saya diterima, lulus. Tapi Om nggak ada rasa malu pada waktu itu ya? Tidak. Menceritakan itu ya? Enggak. Artinya kegiatannya misalnya jadi apa, supir angkot? Iya, atau kenaik angkot? Iya, kenaik angkot pertama udah itu supir angkot. Tapi nggak ada rasa malu tuh ya? Tidak. Karena nggak penting tuh malu ya? Aduh, malu itu udah sampingkan dulu. Yang penting kita kerja halal. Iya, betul. Kalau kita malu, kebanyakan malu, waduh kerja gini malu, kerja gini. Iya. Nggak kerja kita. Iyalah. Jadi kalau pribadi saya, kayak, apa dibilang, batang ubi dilempar, tumbuh kita. Iya. Nah, itu. Karena di Indonesia tuh harusnya gitu ya? Ya, harusnya gitu. Tanaman kita tuh kan gampang tuh. Ya. Sebenarnya. Tanah kita tuh subur gitu. Dilempar apa aja kayak lagu Kus Plus. Iya. Tongkat dilempar pun jadi tumbuh dia. Tumbuh, ya. Nah, itu. Jadi kalau sekarang nggak ada lah untuk malu-malu bekerja gitu. Tapi memang ini jadi motivasi nih buat anak-anak muda milenial dari seorang Om Sri gitu. Jadi sepak terjangnya itu panjang gitu menuju ke yang sekarang ya. Pengalaman-pengalaman tuh banyaklah suka dan duka pasti. Banyak suka dan dukanya. Bahkan kita kan namanya orang tua sebatas berapa dia mampu untuk membiayai anak-anaknya sekolah ya kan. Jadi kalau nggak kita sendiri timbul dari inisiatif kita untuk supaya mengurangi beban orang tua. Nah, kitalah yang harus. Nah, saya itu dia motivasi saya membantu orang tua. Membantu orang tuanya. Keren Om, keren. Ini dia
Hari ini bintang tamu di Cakap-Cakap Tamora menginspirasi, mengedukasi ya kan pastinya kita memberikan informasi kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Merawa. Artinya jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Maju aja dulu, mau aja dulu, ya kan Pak? Apa Om? Harus mau aja dulu gitu. Karena kalau rezeki itu kan finansial tuh bahkan datang sendiri. Rezeki itu udah ditentukan oleh Yang Kuasa. Nggak perlu kita kejar rezeki itu. Sudah sampai kita risau ya. Kenapa kita risau? Kalaupun rezeki kita diambil sama orang, itu nanti akan ada perhitungannya dong. Ya, terbukti hari ini. Hari ini Om tadi cerita flashback ke belakang, pernah jadi kenaik angkot, pernah jadi supir angkot. Sekarang bisa buka usaha. Di situ nggak disangka. Tapi proses itu memang harus dijalani Om ya. Proses ya, berproses lah ya. Semua berproses. Nggak secepat kita membalikkan telapak tangan. Iya, benar. Semua punya itu semua proses. Kesabaran juga. Kesabaran kita harus. Makanya saya sering memberikan apa? Yang penting kita sabar, ikhlas. Iya, betul. Poinnya sabar, ikhlas. Pasti kita dekat. Iya. Itu nah, ini makin malam nih, makin apa kita nih? Makin seru nih ceritanya nih. Bisa sampai pagi nih Om. Kalau nggak diingatkan sama tim kreatif nanti bisa sampai pagi kita nih. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya Om. Belum itu lagi. Oh, ada lagi? Nah, tadi kan masih sekolah ini. Oh iya, benar-benar. Lantas saya tamat dari SMEA. Ya. Kemudian tahun 86 saya diterima kerja di perkebunan. Oh, terima di perkebunan tahun 86. Tahun 86 bulan 11 saya diterima di Nusantara 2 di Rumah Sakit Dr. Gale Toping, tapi bukan medis ya. Bukan medis. Kita bukan medis. Sebagai apa Om? Saya sebagai kalau di administrasi keuangannya. Oh, administrasi keuangan. Sebagai wakil KTU waktu itu. Oh, wakil KTU ya. Usia 86 saya bekerja. Ya, alhamdulillah bisa membantu adik-adik semua. Dan saya alhamdulillah tahun 90 saya timbul lagi saya beringinan sekolah lagi untuk kuliah ya. Iya, kuliah. Perguruan tinggi lah ya. Ke perguruan tinggi. Di mana dong? Waktu itu saya ngambil program D3 dulu. Oh, program D3. Program D3. Itu prosesnya panjang ya? Itu di perbankan. Oh, perbankan. Di Medan juga? Di Medan. Perbanas itu namanya. Oh, Perbanas. Ya. Perbanas dulu di Jalan Tengkoci di Tiro. Iya. Itu semester pertama di situ. Itu semester kedua kita pindah ke Jalan Gaperta Ujung. Oh. Namanya udah ganti Trikarya. Oh, berubah nama. Nama. Itu 3 tahun. Alhamdulillah saya tamat, lulus wisuda. Ya. Lanjut lagi ke S1. Ambil S1-nya. Berapa tahun tuh dari D3 ke S1? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun lebih gitu. Di mana Om? Di UMA. Oh, UMA yang di Kolam atau yang di Setiabudi? Jalan Kolam itu ya? Kadang di Jalan Kolam, tapi kita kuliahnya di waktu itu ada di Gatot Subroto. Oh, Gatsu ya. Di Gatsu. Oh, itulah ya, sehingga sampai kuliah ya. Kuliah. Ya, untuk mendukung karir kerja kita ya kan. Tapi ya mungkin itulah perjalanan saya selama ini. Ya itu pun alhamdulillah semua itu berkat Allah juga yang memberikan. Pasti ininya. Kita udah bekerja, terima dari perusahaan ya, sampai pensiun selama 33 tahun saya dinas di rumah sakit. Iya. Dr. Gale Tobing di Nusantara 2. Keren Om. Nah, kita lanjut nih ke materi selanjutnya Om. Gimana nih awal ceritanya nih Om Sri ya, hingga akhirnya berpikiran membuka ataupun menekuni sebuah usaha lah. Kenapa bisa membuka Bun Cafe gitu? Gimana awal ceritanya? Om bisa ceritakan lah. Bisa awal ceritanya begini. Ya. Waktu itu ya kita sering duduk di simpang sama teman-teman. Sebagai besar. Ya. Mungkin tiap malam situ, tiap malam itu. Jadi kan timbul inspirasi semua. Itu ada lahan kosong, kenapa nggak bisa ini? Kan orang kebun. Jadi kalau waktu itu adalah teman, jadi kan kita mohon sama mereka, sama ketua lah. Ya dikasih tempat itu. Dikasih tempat itu.
yang penting jangan dijual ya. Kebetulan direksi pun mengizinkan, ya yang penting jangan dijual. Enggak lah, namanya kita mau usaha untuk apa, kita udah dikasihkan, masa dijual ya kan. Bukan Kita jaga kita. kepercayaan juga lah ya. Ya, itulah. Jadi saya bangun lah itu di 2018. 2018. Nah, dengan bantuan dari, Itu belum pensiun ya? belum Oh. pensiun. Iya. Ya dengan bantuan dari adik-adik lah semua Iya, memberi dukungan kita bangun. Sebetulnya saya tidak ada basic untuk jualan sih. Usaha gitu ya. Usaha gitu tidak ada basic Nggak saya. ada basic ya? Nggak ada basic. Otodidak aja lah ya. Ya, Otodidak aja. Waktu itu ya dikasih udah kita bangun. Mungkin saya pun berpikir, oh, sekian bulan lagi saya pensiun. Jadi sebelum pensiun udah ada persiapan untuk supaya kita tidak bisa nganggur, cari ini lagi. Karena ada aktivitas lah. Ada aktivitas, karena anak pun masih sekolah kan. Ada waktu jadi kan kalau kita udah pensiun kan biaya besar, apalagi pasti, sekarang kan. Nah, itulah terlaksana dari 2018 bulan 5 kita grand opening. Ya. Kebetulan ada pula yang support. Oh, ada yang support. Ada yang support dari teman saya sampai sekarang itu nggak saya lupakan lah, dari Udang Garam Surya Nation. Oh, ada yang support ya. Ada yang support itu di branding. Di branding ya. Langsung tekan kontrak 1 tahun sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Disupport terus. Apa keperluan kita yang ada, mau part number, tempat tisu, asbak rokok, dan keperluan yang lain itu semua mereka penuhi ke kita. Mungkin itu karena menjalin komunikasi dengan baik ya. Kebetulan ke teman kita ini ya orang dibilang bos juga, tapi dulu sih temen ngetril sama kami ngetril. Awalnya teman ngetril. Teman ngetril. Jadi kan waktu itu saya mau buka ini sudah belum ada kursi, belum ada. Berarti saya telepon. Siang bang, katanya. Di mana bang? Sini lagi betul motor om. Di mana? Tirta Deli. Ya udah, saya hampiri ke sana ya bang ya. Iya. Oke om, gitu ya. Saya jemput lah dia ke Tirta Deli. Ayo bang, naik motor saya bonceng yuk. Wah, saya putar. Lagi belum siap. Saya buka ini bang. Wah, anjir. Bagus sekali nih om tempat. Di Simpang Kayu Besar dekat. Nah itulah dia. Udah om, langsung kita branding Surya. Langsung tertarik ya lihat tempatnya, lokasinya ya. Lokasinya apa? Langsung mereka tertarik. Udah, branding Surya Nation. Oh. Karena 1 minggu GO langsung tekan kontrak. Rezeki nomplok tuh ya. Alhamdulillah. Itu tadi berkat karena kita teman banyak. Iya, artinya komunikasinya bagus dengan kawan-kawan ya. Apa artinya silaturahmi, menjaga kayak sebagai keluarga lah ya. Iya, makanya pun kita ya sampai sekarang itu pekerja-pekerja yang ada kerja di Bun itu, ya saya nggak anggap mereka itu orang lain, anggap keluarga saya. Keluarga ya. Iya. Tapi memang konsepnya konsep apa ya, usaha itu ya dengan pekerja, dengan yang lainnya itu ya dianggap keluarga ya. Keluarga, gitu. Ya, kan saya ya sampai sekarang mereka itu pulang pun saya antar. Oh, tetap diantar? Ya, tetap saya antar karena perempuan kan. Itu luar biasa tanggung jawab om nih ya. Ya, karena karyawan aja dia antar, apalagi ibu dulu ya waktu masih pacaran. Pasti bahagia kali bu tuh. Alhamdulillah lah. Kayak kita kan punya tanggung jawab. Iya. Apalagi sekarang rawan ini apa semua. Jadi kita tapi sampai segitunya om mikirkan itu ya om. Itu luar biasa om. Saya kayak gitu. Karena saya anggap itu adalah sebagian dari keluarga saya. Apapun ceritanya itu saya antar pulang sampai di rumah itu udah lepas tanggung jawab saya. Iya. Mereka masuk, saya pun pulang. Iya. Tiap malam itu. Tiap malam tuh om. Tiap malam. Kecuali saya ada kegiatan ngetril. Iya. Nggak lagi di sini ya. Nah, itu pun kalau saya ada kegiatan ngetril, nanti diantar sama anak saya. Oh, diantar. Gantian ya sama anak ya. Sama anak diantar. Tetap mereka kita antar. Iya. Nah, kita lanjut nih om. Ada nggak filosofi nih di balik sebuah nama Bun Bun Cafe
Kenapa dibuat Bun Bun Cafe? Kita tahu Bun Bun itu apa? Banyak nanti orang berpikir kan, mungkin bunda, mungkin bunda-bunda atau apa. Bisa lah Om cakapkan di cakap-cakap Tamora. Biar, apa nih, pelanggan Om yang biasanya datang ke sana, mungkin banyak juga yang nggak tahu tuh kayak mana filosofi Bun Bun Cafe ya kan. Bisa Om cakapkan di cakap-cakap Tamora malam hari ini. Kebetulan nama yang kita ambil itu Ya. Bun itu kan sebutan yang paling bagus. Ya. Paling bagus Bun itu. Paling bagusnya gimana? Paling bagus itu. Ya kita panggil aja Bunda. Ya. Ya. Itu kan bagus. Ya. Nah, Bun itu tadinya kita kenapa? Dulu saya waktu kecil dipanggil Bunder karena saya botak dulu kan, kepala saya bulat, bunder. Iya. Dulu itu waktu kecil. Iya. Itu kita, Ada juga faktornya dari situ juga. ada Nama juga, itu. ada faktor dari situ. Ada juga karena itu dekat di kantor SP Bun ya pakai belakangnya Bun. Ya kan? Oh gitu. Oh ya SP Bun ya. Iya. Kebetulan saya juga di SP Bun dulu. Iya. Saya pakai dari situ. Tapi saya selama itu saya dalami. Nah ternyata Bun itu ya, punya makna yang besar. Bun itu baik, bagus. Itu bahasa apa Om? Kalau nggak salah itu bahasa Yunani. Oh iya. Ya. Baik, bagus. Baik. Itu ada artinya. Baik, bagus. Jadi setelah saya Itu Om tuh sendiri yang mikir itu untuk nama itu. Apakah ada orang lain yang bantu mikirin? Adik, terutama adik. Oh iya. Udah Bang, Abang kan sering dibuat bun aja. Gitu. Spontan aja ya? Spontan aja. Oh iya, bagus juga katanya. Tadinya kan banyak nama ini, tapi enggak, ini udah bun aja Bang. Lebih singkat, gampang nyebutkannya gitu. Iya. Tetapi di balik setelah kita buat itu ada makna arti yang bagus rupanya itu. Setelah berjalan Om baru tahu tuh? Iya. Oh. Itulah saya cari apa sih makna bun ini. Iya. Ternyata baik, bagus. Dari situ ya kita pun bagus, ya kita ke semua tamu pun bagus, ke teman-teman pun bagus. Nah, jadi Bun tuh baik, bagus. Ya kalau nggak bisa, sekarang kan zaman canggih sih. Dilihat aja di Google, Searching aja di Google. Searching di Google bisa nampak itu. Apa sih Bun? Apa artinya? Awal dasarnya kan Bun dia kan. Jadi kita tambah ya Bun. Itulah dia awalnya. Jadi nama Gitu. yang cepat orang menangkap, tidak susah gitu kan. Ya emang kita buka usaha harus buat nama itu yang gampang dicerna orang gitu ya. Dicerna orang. Mana Bun? Oh. Iya. Itu nggak Bun ya? Iya Bun. Jadi Om, untuk jam operasional kafe ini dari pukul berapa Om sampai dengan pukul berapa gitu? Saya jam operasionalnya kalau hari biasa itu dari setelah asar. Oh, sore ya? Sore. Sampai jam 12 malam. Kecuali weekend ya. Weekend agak pagi sih. Jam 1. Udah pagi lah tuh. Jam kecil, jam 1. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ya. Kalau ada teman-teman kita yang mau reservasi, ya boleh ya? Boleh. Kalaupun ada kegiatan misalnya ulang tahun ataupun bisa arisan, bisa ya? Bisa kita buka. Jadi memang kita operasional jam sekian, tapi kalau mereka kami reservasi Pak, ada acara ini gini-gini, jam berapa pagi? Bisa kita buka. Tapi harusnya dikonfirmasi sebelumnya ya. Dulu datang. Ya ada juga sih tamu kita, ibu-ibu pengajian dari apa gitu. Mereka senang di tempat di situ. Oh, sering juga ya? Sering juga ya. Ibu-ibu pengajian memberikan edukasi kepada anak-anak ininya kan. Ibu-ibu itu semua. Ini daerah-daerah sini pun ada orangnya. Limau Manis ya? Dari Limau Manis juga. Ya kalau mereka minta pagi ya kita siapkan. Kita udah siap pokoknya. Oke, kita ready tuh. Ready. Nggak ada kita. Itu adalah rezeki. Iya, nggak boleh ditolak ya. Nggak boleh ditolak. Kalaupun memang mepet, ya udah pasti bisa itu ya. Bisa. Pokoknya kita siap. Jarang kita menolak. Jarang menolak ya.
Mungkin karena jarang menolak itu tadi. Iya, saya Rezeki memang lancar orangnya, dia. saya orangnya memang begitu, jarang bisa menolak sesuatu Iya, yang iya. orang minta bantuan atau apa. Saya Kenapa Om gitu? tidak tahu saya orangnya begitu. Bisa gitu ya. Artinya menolak itu susah gitu. Susah kali saya menolak. Susah saya menolak. Karena pun mungkin orang memintanya itu ataupun apa dengan yang positif ya, Yang pastinya positif, ya. saya bantu. Yang penting kalau mereka minta bantuan, saya tetap saya bantu. Ya kita dibantu tidak mengharapkan sesuatu imbalan sesuatu apapun. Ya. Harus Namanya ikhlas kita ya. Ikhlas, harus ikhlas. Karena kalau kita bantu belum tentu dia yang bantu kita suatu saat, Iya. tapi bisa orang lain yang bantu kita ya. Ah, itu dia. Jadi itulah. Jadi kita orang minta bantuan, kita mengharapkan sesuatu dari Dari apa yang kita berikan ke orang lain ya. kita tidak bisa kita bantu materi, ya kita bantu dengan semua isi tenaga kita, Tenaga, apa yang pikiran itu ataupun masukan ya. masukan. Tuh. Saya memang kayak gitu. Memang tipenya gitu Om Sri ya. Ya. Makanya anak-anak muda milenial Tanjung Berawang ini yang biasa bun-bun itu senang banget ya. Nah, Pastinya ya. anak-anak Ngobrol. apa. Karena jiwanya pun muda aja gitu. Walaupun umur udah tua ya. Karena usia kan bukan faktor yang menakutkan. Ya, memang bilang usia bisa tua, tapi Jiwa pikiran tetap kita, jiwa muda, tetap pikiran muda. tetap muda ya. Tidak dia. Jadi bisa juga memberikan masukan-masukan motivasi buat anak-anak muda pastinya. Iya. Karena ini generasi penerus bangsa juga besok-besoknya. Namun ya itu tadi kalau mau dengar apa itulah harus kita kemauan kita yang harus Kemauan kita terus Iya, tinggi ya dari diri kita ya, sendiri. dari ini ya. kita nih. Jangan dari orang lain, harus dari kita sendiri. Apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa? Itu dari diri kita dulu, Bu. Kalau orang bisa kan memberikan motivasi, Iya. kan. Nah, ini apa? Support lah ibaratnya. Support. Tapi yang menjalankan itu kan kita sendiri ya. Itu. Keren pokoknya Om Sri. Kita lanjut lagi Om. Kira-kira Bun Bun Cafe ini konsepnya apa Om? Konsep awal lah gitu dari buka cafe ini. Konsep awal kami di situ di Bun Bun ya, saya dulu kita buat kayak konsepnya food court gitu. Food court ya. Memang banyak varian-varian yang Lebih ke kuliner Ya, apalah ya, kuliner, makanan, minuman ya. makanan. Jadi kan ada kopi, ada banyaklah segala makanan jenisan semua. Iya, iya. Nah, jadi banyak dulu kita ya sistem food court gitu, banyak yang jualan di situ. Tapi awalnya itu memang Om sendiri atau kolektifan nih dengan kolega-kolega Ya awal pertama? kita ini, Om saya mau, oke udah ayo jual apa mau jual. Dalam satu tempat bun-bun itu orang mau usaha di situ boleh? Boleh. Waktu Tapi, itu ya? Waktu itu. Tapi apa yang mau kamu usahakan di situ? Apa yang mau kamu jual gitu? Nah mungkin aku mau jualan gincamu. Oh oke, kita nggak ada jualan ginjal. Udah masuk. Oh gitu ya. Yang penting di luar Masing-masing dari- ya, di luar yang minuman. ada ya, Nah. di luar minuman ya. Ya di luar minuman. Kopi dulu ada, ya misop apa bebek apa semua ada dulu. Ada ya? Ada. Sisinya food court. Tapi lambat laun ya. Kenapa akhirnya jadi enggak konsep food court lagi gitu? Ya gimana? Mungkin orang melihat perkembangan ya. Ya. Mungkin mereka mau berkembang ya. Mau usaha sendiri. Dengan sendiri-sendiri dengan mungkin ya. sendirinya. Gitu. Kita juga nggak bisa ngelarang. Tapi Ya. nggak bisa ngelarang sih. Oke, nggak ada masalah. Kalau memang apa ya, mungkin ada yang mau nggak jualan lagi, dia mau kerja yang lain. Iya. Tapi dengan Tapi Om tetap konsisten ya, saya tetap konsisten jalan ya. jalan. Saya tetap konsisten jalan. Semua yang dulu di food court itu ada makanan, ada kopi, ada apa, sekarang ada semua. Oh, yang dulunya kolektifan ada itu, sekarang dengan sendiri pun ada semua. Ada. Oh, Ada kopi, ada. Mau kopi apa, ada kita buat. kopi apa aja ada ya. Mau
kopi, sanger, long black. Kalau sekarang ada teman-teman yang suka dia kopi wine, itu kita buat. Saya sendiri yang buat. Terus aku mau ngorek sedikit nih, kulik-kulik nih, karena kita cerita tadi kopi tadi apa kan. Nah, aku pernah ngerasain minuman kesehatan Om nih, yang katanya Om racik sendiri. Ini bisa Om cakap-cakapkan nih, karena bisa ngedukasi buat masyarakat nih. Iya. Bisa. Nah, Itu mungkin. itu gimana Om? Minuman sehat itu, aku udah 2 kali tuh minum. Segar, tenggorokan itu segar, nggak ada masalah gitu, tenang, nggak ada batu. Pencernaan mungkin juga bagus. Ya, lambung bagus. Iya. Itu gimana Om? Itu awalnya sih saya buat, cuman ya dengan timbul inspirasi sendiri gitu. Oh, dari hati sendiri aja? Dari hati sendiri, dari pemikiran sendiri gitu. Bukan ada yang memberitahukan? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Waktu itu kan gini, ya. Saya memang dinas di rumah sakit, tapi asam lambung saya kan tinggi. Oh, memang awalnya dari kita sendiri ya? Ya, dari kita sendiri. Tapi saya keterbiasaan kalau udah sesak gitu kita harus ngapain obat isap gitu supaya nggak sesak gitu. Waktu itu apa ya? Simbikor. Simbikor waktu itu. Jadi kemanapun, jadi kita ketergantungan dengan itu obat-obat itu. Jadi kan ya nggak tahu sih di 2021 ya COVID ya. Oh iya. COVID kayaknya 2020 tuh. COVID 2020 di bulan 3 awal entah timbul entah dari mana. Siapa saya bilang aja ke ibu, mah belikanlah sih ini untuk apa Pak? Bahan-bahannya tadi. Belikan jahe lah, belikan serai lah, belikan teh manis sama cengkeh. Iya. Kalau gula nanti biar saya cari juga. Gula aren ya? Gula aren. Jadi udahlah dikerjai, jadi saya mulanya sedikit aja buatnya, sekarang konsumsi sendiri gitu kan. Jadi selesai, nggak ada yang mengajari, nggak ada yang apa, pokoknya itu timbul dari pikiran sendiri. Saya buat, saya minum, konsumsi, jadi kok enak ya. Enak. Jadi itu awalnya coba sendiri dulu. Sendiri untuk diri kita sendiri ya, karena kita punya kita yang sangat kalau bilang asam lambung akut pun bisa akut gitu karena itu bisa timbul kita dengan nanti sesak napas kita bisa drop. Jadi itu saya konsumsi selama 1 minggu. Kok enak? Di badan kok enak ya. Habislah itu saya buat. Sambung lagi. Makin saya tingkatkan lagi buatnya kan. Buat 1 kilo. Buat. Nah, dari situ asal teman-teman datang, saya kasihlah gelas kecil. Apa nih Om? Minumlah ini minuman kesehatan. Diminum kok enak Om ya? Kok enak nih? Apa ini Om? Udah minum aja, yang penting enak, sehat. Kita penting sehat itu mahal. Jadi dari situ berkembang, masuklah COVID. Nah ternyata yang saya buat ini adalah untuk penangkal COVID-19 pada itu. Ya. Karena ada teman nge-share di WA, minuman tradisional kesehatan untuk mencegah COVID-19 dan menaikkan imun tubuh. Bahan-bahannya plek yang saya buat. Sama. Tapi awalnya belum tahu tuh ya? Belum tahu. Sama sekali belum tahu saya. Dia udah ngeset. Wah, berarti saya udah berbuat duluan ini. Iya. Saya buat, saya masak, saya videokan lah, saya bagikan. Wah, apa itu Om ini gini. Nah, itulah berkembang terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya buat selama udah hampir 3 tahun saya buat. Oh iya. Tapi sekarang masuk ke dalam menu nggak? Masuk. Oh, masuk. Karena banyak orang yang mungkin dia kan karena udah dicoba ya, sering dikasih ya. Saya coba, saya kasih dulu. Saya orangnya gitu sih. Ya, coba lalu dulu. Kalaupun kita nggak suka, coba. Karena kan orang ada yang nggak suka. Tapi setelah
Dirasakan dulu lah ya. Jangan saya nggak suka. Nah, Iya. oh saya nggak bisa. Iya, Ini iya, ada iya, ininya. iya, iya, Ah, iya. coba dulu. Kalaupun nanti ini Akhirnya mau tuh. mau. Kalaupun nanti gara-gara entah kamu sakit apa, udahlah saya tanggung biaya kamu sakit. Saya bilang. Tanggung jawab Coba lah. dulu. Saya tanggung jawab. Lama-lama dia ketagihan. Enak iya. Wah, itulah yang sebuah racikan. Kalau memang dibilang apa sih? Kalau bilang bandrek ya boleh juga bandrek. Tapi saya minta di situ memang di menu dibuat bandrek, tapi saya cenderung ke minuman kesehatan. Karena itu dari rempah-rempah, tidak ada kimianya. Iya. Nah, Sampai sekarang juga ada di menu ya. ada di menu. Kemarin juga aku juga beli tuh pesan sama Rido ke tempat Om. Kayak mana reaksinya di itu? Reaksinya luar biasa. Luar biasanya apa? Di pencernaan kayaknya nggak ada bermasalah, enak, plong gitu. Plong gitu ya. Kalau pagi maaf cakapnya BAB-nya pun lancar, ya kan? Kalau apa namanya pernapasan bagus. Benar, gitu. bagus. Karena kita perokok juga, ya kan? Sama kita pun perokok. Jadi setelah saya cermati saya apa semua, Ya. sampai sekarang itu saya tidak ada ketergantungan dengan obat-obat yang untuk asam lambung. Setelah Setelah konsumsi, konsumsi itu. Sama sekali tidak ada. tapi nggak ada bermasalah dengan lambung selama dikonsumsi. Ya? Tidak ada bermasalah dengan lambung. Kalau ada bermasalah dengan lambung, mungkin saya nggak bisa kemari, cakap-cakap. Bisa ke Padang. Saya bisa ke Sampai Padang. jauh naik bisa. Vespa nih ke Padang. Kemarin dia terakhir saya ke Seribu Debu, naik Vespa malam. Ya, mungkin Alhamdulillah, apalah ya nggak ada masalah nggak ya. ada masalah. Memang itu minuman betul-betul minuman kesehatan. Iyalah, yang benar lah. Karena dari rempah-rempah itu kan. Bahan-bahannya juga kan memang bahan-bahan apa ya, tumbuhan lah ya. Tumbuh-tumbuhan ya yang ada di Indonesia lah. Indonesia kan Memang terkaya khasnya Indonesia lah. Indonesia kan terkaya dengan rempah-rempahnya. Iya. Bahkan saudagar dulu kan datang ini. Iya, saudagar ya. Cari rempah-rempah di Indonesia. Nah ini ada, kenapa nggak kita buat sendiri gitu ya kan? Itulah cerita Nah, itulah cerita. awalnya tuh ya, minuman kesehatan tadi Minuman ya, kesehatan. sehingga bolehlah orang mau konsumsi, bisa juga datang ke Bun Cafe nih. Kalau nggak dicoba, nggak tahu nih. Nggak tahu rasa. Kami udah coba nih, tim kreatif cakap-cakap Tamora semua udah coba. Tahu apanya, manfaatnya tahu gitu. Iya, sehingga memang kalau nggak kita coba ya kita nggak tahu. Ya itu pun semua Berkat berkat Allah lah gitu juga, apa. ya. Ya Tapi kan perantaranya tetap, karena Om juga berpikir Iya. untuk buat itu kesehatan itu, pastinya Om mikir kan untuk pribadi dulu pada waktu Iya, itu. iya, Tapi untuk sehingga pribadi. bisa bermanfaat buat orang banyak. orang lain. Itulah saya sering duduk menu, saya dapat ini. Kenapa nggak saya ini kan ya? Iya, dikembangkan ya. Kembangkan sama teman-teman yang punya masalah asam lambung gitu, udah tuh sesak napasnya apa gitu. Nah, inilah dengan adanya ini kita buat mungkin orang bisa sehat, tapi itu memang dari izin Allah juga, karena kita berbuat pun sebelum kita masak kita doai dulu gitu supaya bermanfaat. Kita mohon kepada yang kuasa lah supaya itu bisa jadi sehat diminum gitu. Selanjutnya Om, kalau untuk customer sendiri, pelanggan ya, pelanggan di Bun Cafe itu umumnya tuh dari kalangan apa aja? Atau memang di mix semua tuh yang datang di situ? Kalau pelanggan semua ya, Umum ya? umum. Ada aja itu ya? Ada. Dari mana aja ya? Dari mana aja. Ada anak muda, ada yang keluarga, ada orang tua ya. Banyak sih. Banyak ya? Nggak ada usus gitu apa gitu, enggak. Allah semua gitu. Terus gimana ceritanya Bun Coffee itu akhirnya pasti datang anak-anak muda nih, sehingga kita lihat juga kan kemarin observasi kan di Bun Cafe, lihat ada apa namanya, ada emblem-emblem klub motor misalnya gitu kan, komunitas motor, komunitas ini. Itu gimana ceritanya Om kok sehingga anak-anak motor ini jadi tempat secret lah dibilang di situ ya? Ya awalnya sih gimana ya, ada anak motor datang, masuk ke kafe kita. Nah, saya kalau ke tamu itu harus saya samperi gitu. Iya. Saya tanya, humble orangnya, ramah ya. saya samperi, dari komunitas mana Bang? Oh kami kan dari komunitas ini. Iya. Waduh, selamat, saya pun dari anak komunitas juga, tapi beda jalur kita Bang.
Bilang gitu. Abang jalur aspal, saya jalur lumpur gitu, saya jalur hutan gitu. Wah. Nah, di ekstrim. Iya, saya di ekstrim. Masa kerennya Trabas ya. Trabas. Jadi itulah kan. Udah kita yang ngobrol gitu sama Iya. mereka. Iya, iya. Oh, jadi setiap anak motornya belum pernah datang tetap saya hampiri. Iya. Karena anak motor itu benar-benar 10 orang, kita Iya, kan berkelompok. Benar, gitu kan. benar. Nah itu saya samperin karena kita sama anak motor gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi namanya kita mau bertemu ya harus kayak gitulah. Kita datangi, kita samperi, ada yang udah ada skripnya. Iya. Belum Om, udah kamu skripnya sini aja. Iya. Oh, wah alhamdulillah gitu. Jadi itulah terus sampai sekarang. Terakhir tamu-tamu kita yang dari kemarin terakhir dari Papua anak Vespa. Oh, ada juga Papua ya. Ya, karena kita pun anak Vespa. Saya kan selain di Trabas saya di Vespa juga gitu. Iya, iya, iya. Selanjutnya Om, kira-kira untuk membangun usaha seperti ini kalau boleh tahu nih, kisaran modal berapa pada waktu itu Om? Kalau boleh tahu, ini mengedukasi nih buat anak-anak muda juga. Jadi mereka nih yang nggak tahu dunia usaha, pengen buka usaha, nggak mikirnya terbelenggu, itu mahal, itu harus gini gitu kan, begitu tuh kan. Iya, iya. Nah, menurut Om gimana? Kalau awal mula kita bangun tuh ya mungkin sekitar Yang nggak usah apa kali Om, nggak usah real-real kali lah gitu. ya di sekitaran 100-an lah. Oh iya. 100-an. Itu ya banyak sih setelah kita bangun ada aja yang kurang. Ada yang kurang. Ya gitu emang. Begitu kan. Namanya awal kita buat ya pasti ada kekurangan. Tapi harus step by step lah. Ya step by step. Nggak bisa lah Nggak langsung. bisa langsung. Karena kita kalau langsung, waduh, membutuhkan yang ini. Jadi kita step by step. Ya, Jadi kita pasti. pelan-pelan kita tutupi semua supaya ini bisa terpenuhi gitu. Ya, ya, ya. Gitu ya. Jadi kitaran 100-an lebih lah gitu. Terus ada nggak kiat-kiat khusus nih dari Om Sri nih untuk anak muda sekarang nih yang ingin membangun usaha lah? Usaha apa aja, mau kafe, mau percetakan, mau apa, gitu. Yang penting usaha. Sebetulnya itu kalau kita membangun usaha untuk diri kita sendiri itu Iya. satu kemauan kita. Kemauan paling Iya, penting tuh paling penting poinnya ya. kemauan kita. Iya. Tanpa kemauan kita, ya mungkin nggak ada. Nggak ada. Ya dia. kita kalau kita mau bangun usaha apa aja bisa sekarang. Bisa. Tinggal kemauan. Tinggal kemauan kita. Nggak usah gitu jauh-jauh. Iya. Teman saya ada Iya, satu. iya, iya. Dia buka usaha sendiri dengan sepeda motor buka kopi. Oh ya. Ya. Itu dari dasar dia buat kayak gitu. Ya. Lama-lama berkembang. Ya. Nah, itu kemauan tadi. Jadi di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Iya, iya, iya. Jadi untuk Ada anak-anak kemauan, Tamora, pasti ada jalan. kalau yang mau ingin membangun usaha, ya dibilang apa ini sesuaikan kemampuan kita dulu, Sesuaikan kemampuan finansial. finansial kita. Karena usaha itu bisa dimulai dari yang kecil ya. Dari yang kecil, semua itu usaha dari yang Ya. kecil. Jangan usaha kita yang besar, kalau kita memang udah ya harta itu 7 turunan nggak dia habis dimakan, mungkin bisa usaha kita besar langsung ya kan. Ya, Tapi alangkah bagusnya itu usaha dari berkembang itu dari kecil bisa ya. Ya. Jadi yang penting untuk anak Tamora kemauan. Ya. Kemauan dulu. Kemauan dulu. Kalau udah ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Keren Om. Nggak lepas itu. Nah ini waktu Om nggak berasa Om. Tadi ada bunyi kan, treng gitu. Iya. Itu mau 1 jam. Ntar lagi. Jadi ini ada 3 pertanyaan terakhir buat Om. Boleh. Iya. Wah, makin lama pun makin enak nih kerja. Cakep ya. Nah, apa harapan Om nih? Harapan Om ataupun pesan ya? Pesan dan harapan buat memotivasi anak-anak muda milenial Tanjung Merawa. Pesan saya kepada anak-anak muda Iya. milenial Tanjung Merawa, jangan cepat berputus asa. Jangan cepat kita patah menyerah. Iya. Dan jangan pernah cepat puas juga ya. Jangan itu. Iya, Itu harus jangan. Jangan ya. Jangan cepat puas. Jangan kita. cepat puas. Awalilah itu semua dengan
Bismillah. Bismillah ya. Kalau udah awalnya itu, insya Allah kita memohon ya. Yang penting sabar, ikhlas, itu aja. Iya, iya. Tidak ada yang lain. Sabar, ikhlas gitu. Ya. Karena kita apapun ceritanya, kalau kita dalam mengapakan usaha ini banyak rintangan apa semua. Pasti banyak itu. Cobaan suka duka banyak. Suka dukanya banyak. Tetapi kita ya, sebagai hamba yang beragama, yang taat dengan apa, ya itu aja. Kuncinya satu, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas, dan awali dengan Bismillah. Awali dengan Bismillah. Keren Om. Sabar dan ikhlas. Jangan cepat putus asa. Nah itu Om. Karena bukan apa-apa ya. Anak muda ini kan cepat dia putus asanya. Iya, iya, iya. Ketika kita jualan apa tidak ada yang membeli, tidak apa aja, dia timbul cepat putus asanya nanti. Tidak ada yang membeli gitu. Tapi jangan. Nggak boleh kita putus asa. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Karena goalsnya nanti di depan nggak tahu kita. Karena tentatif tuh kan. Allah yang udah menentukan. Iya. Allah udah tahu nih kapan kita sukses. Iya. Kapan kita tumpur. Kalau kita memang memanage-nya nggak bagus kan gitu kan. Makanya saya ciptakan di situ. Ada tamu, nggak ada tamu, kita tetap buka. Tetap buka. Tetap buka. Ya. Jangan nanti seminggu nggak ada tamu, kita tutup. Nggak boleh tuh. Nggak Ya. boleh. Pantang tuh ya dalam Pantang, usaha paling ya, pantang dunia dalam usaha ya. Pokoknya gitu. Kecuali memang berhalangan ya. Berhalangan, Ada kemalangan. ada apa itu. Ya. Tapi kalau tidak ada yang lain-lain, tetap jalankan aja usaha itu. Ya. Insya Allah kita ada rezekinya kok di situ. Amin, amin. Selanjutnya Om, tadi untuk anak-anak muda milenial Tanjung Rawa. Sekarang untuk apa ya? Harapan lah ya, harapan. Lebih ke harapan untuk Kecamatan Tanjung Rawa kita ke depannya. Karena Om tahu kan, Ya. kita Tanjung Rawa ini sudah luar biasa nih. Betul. Usaha banyak nih, ada Starbucks, ada kopi kenangan, ada ini. Itu sebenarnya menandakan ekonomi kita semakin meningkat di Tanjung Rawa. Nah, kita tahu kita ini adalah gerbangnya internasional. Betul. Ada Kuala Namu gitu. Iya. Nah, jadi memang kita harus meng-up-kan nih Tanjung Rawa ini jadi punya ikon gitu. Anak-anak mudanya punya kreativitas, ya kan? Dan apa namanya, pemerintahnya juga turun langsung nih dengan masyarakat, dengan anak-anak muda itu bisa diarahkan dengan UMKM dan yang lain-lain. Ya. Menurut Om gimana nih? Apa harapan Om buat Kecamatan Tanjung Rawa ke depannya? Untuk harapan saya untuk Kecamatan Tanjung Rawa, karena saya besar pun di Tanjung Rawa, ya saya harapan saya kepada untuk anak muda, satu ya, harapan saya jauhi narkoba. Say no to drugs ya. Say no to drugs. Jauhi narkoba. Itu paling penting tuh. Itu paling penting. Itu berbahaya tuh buat generasi bangsa penerus kita. Itu satu. Dan yang kedua, harapan saya untuk anak muda Tamora, ciptakanlah kreativitas kita. Iya. Untuk menyongsong ke depan kita. Buatlah kegiatan-kegiatan yang positif. Yang positif. Apa? Terserah apa yang mau kita buat. Ya. Selagi itu positif. Selagi itu positif. Ya. Dan yang ketiga, harapan saya kepada anak Tamora, marilah kita jaga Kecamatan Tanjung Rawa ini menjadi suatu kecamatan yang bangga kita terhadap, yang membanggakan diri kita, karena kita di sini banyak kompetitor jualan apa semua. Kita bangga di sini, cepat maju. Itulah harapan saya. Jadi ke depan itu yang saya harapkan. Ya ini apa nih? Pertanyaan terakhir nih buat Om Sri nih. Karena kita mau jelaskan nih, kenapa Cakap-Cakap Tamora hadir di Kecamatan Tanjung Rawa. Memang dari hati nurani kami nih anak-anak muda bersama tim kreatif. Ini adalah wadah mengeluarkan ekspresi, mengeluarkan karya, berkreativitas. Artinya kami mengupkan nih kreativitas anak muda milenial Tanjung Rawa, masyarakat. Artinya kita mix nih semua di sini. Mau pengusaha, mau olahragawan, mau pelatih bola,
Dan seluruhnya ada nih di sini, komunitas di, juga ada. Di cakap-cakap Tambora. Iya, di 50 episode nih Om. Wah, banyak. Di 50 episode selama jalan 4 bulan. Kami udah lakukan ini gitu. Bahkan kami melakukannya non-profit gitu. Non-profit, Tamu-tamu kita yang hadir di sini kita nggak ada cerita tentang biaya. Jadi ya udah ayo selagi kita sama-sama satu visi misi untuk membesarkan Tanjung Merawa, kenapa enggak gitu. Ya bisa sih sekali-sekali dibuat di Bun Cafe. Oh, ini dia tawaran yang menarik. Nah, itu lebih ini kalau saya lebih waduh kalau dibuat di Bun Cafe saya Nanti kita planning kan Om ya. saya dengan 10 jari saya terbuka kalau dibuat di Bun Cafe. Iya, bisa aja habis lebaran Om ya. Bisa? Ya. Mau habis lebaran. Om support lah pastinya ya. Pasti saya support. Oke, keren Om. Saya support. Kalau untuk anak Tanjung Merawa, Di-support. saya support. Oke, makasih Om. Itu bisa sih kita kerjasama kita untuk Iya. cakap-cakap untuk anak Tambora Iya, supaya iya. berkembang ini Tanjung Merawa punya apa. Bahkan nanti kalau bisa pun ini ada teman-teman saya di apa? Boleh Om. Wah, di Jakarta. Boleh ada komunitas. direferensikan Wah, nih. kita referensikan. Wah, Tanjung Merawa lebih Mana tahu ada yang balik ke Tanjung Rawa bisa cerita-cerita, Bisa cerita. cakap-cakap di sini. bisa. Nah, Heeh. karena memang itu sebagai apa dasar kita adanya cakap-cakap Tambora itu Om, yaitu keinginan kita sebagai anak muda ini bagaimana Tanjung Merawa ini dilihat di luar sana itu kita punya ikon, Iya. anak-anak mudanya kreatif. Itu kan luar biasa Om. Luar biasa. Karena Biasa. banyak orang hebat Om, banyak orang yang kaya, banyak orang yang milioner apalah kita bilang, tapi belum tentu bisa memikirkan sampai ke dasar itu gitu. Oh iya, memang betul. Dia hanya memikirkan yang Ya, kalau kita anak desa, Ya. tapi goalsnya internasional. Amin Om ya. Amin, insyaallah. Amin. Apa harapan Om nih, Om Sri nih? Pesan, harapan, kritikan juga boleh, masukan juga boleh. Buat cakap-cakap Tambora nih. Ini di pertanyaan terakhir nih. Di cakap-cakap Pesan. Tambora. Pesan, harapan boleh, ataupun masukan Wah. boleh nih. Yang mana dulu lah? Kalau saya sih lebih dasarnya ke masukan. Masukan. Ya, masukan. keren nih. Masukan. Masukannya Jadi apa nih? masukannya untuk cakap-cakap anak Tambora Ya. ini gimana ya? Cepat diketahui gitu kepada masyarakat. Masyarakat. Iya. Cepatlah kalian buat yang benar-benar ini. Jadi kita bisa bangga. Iya, iya. Selalu Om, karena memang kita selalu tuh di platform digital juga dan selalu kita juga hadir juga di tengah masyarakat. Di kegiatan komunitas pun kita cakap-cakap Tambora hadir kemarin di Slang Fans Club Deli Serdang ulang tahun anniversary yang ke-13. Kita hadir di situ. Nah, berarti kan udah satu langkah ke depan udah Iya. ini kan. Ya, Tapi jadi- Om setuju lah ya, ada cakap-cakap Tambora ini di Tanjung Merawa. Wah, setuju dong. Setuju Namanya ya. kita anak Tambora. Kemarin saya nggak ada nggak setuju dengan Ya, adanya. kami tanya nih Om, cakap-cakap karena Tambora. Om ini kan lebih senior dari kami nih. Kami wajib tanya nih, karena kan nggak semua orang Om, namanya kebaikan itu pasti ada pro dan kontra. Iya, Belum benar. tentu sesuatu yang baik itu baik menurut orang lain. Betul, Iya. itu betul. Tetapi kalau saya sih, saya pribadi Iya, ya, iya, iya. saya setuju, sangat setuju kali. Saya mendukung dengan adanya Mendukung ya, Om. cakap pertama. Makasih banyak nih Om. Saya mendukung. Dan saya pun kalau itu tadi yang saya jelaskan, kalau ngomong dibuat di Bun, saya Siap Om. siap. Kami pun juga menyambut siap. untuk Cakap-cakap Tambora ya. Kita Iya, iya. buat nanti rame di apa, kita buat. Yang penting datang, kita apakan, ayo. Komunikasi lah kita, Komunikasi. diskusi lah kita Diskusi ya. lagi. Top planning Supaya- nanti iya, ya di Bun supaya ya. ini lebih gimana ya, lebih booming lagi Iya, gitu iya, iya. untuk anak-anak Tambora. Keren lah pokoknya. Support dari Om Sri nih. Jarang-jarang kita nih. Ini. Jadi artinya kami juga terima kasih banyak Om. Udah mau datang di Cakap-Cakap Tambora. Ya Om, makasih banyak Ya, nih Om. terima kasih banyak. Semoga Om sehat, sukses selalu, Amin. Bun Cafe makin jaya Amin. dan banyak bisa menginspirasi seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Amin. Insya Allah. Iya, iya. Amin Om. Saya pun terima kasih Iya, banyak iya, Om. sudah diundang di Cakap-Cakap Dengan senang Tambora. hati Om, Dengan dengan senang hati. saya bangga, benar saya bangga. Iya, Saya siap, sebagai anak Tambora, Iya. walaupun dibilang ya senior apa, Iya, iya, mungkin iya. saya
merasa bangga. Ini adalah suatu kemajuan untuk anak Tamora ke depan. Lebih baik lagi, lebih bagus. Makasih banyak ya Om. Yuk, sama-sama. Ya, kawan-kawan Cakap Tamora, Cakap-Cakap Tamora kita hari ini, mudah-mudahan Cakap-Cakap malam hari ini dapat memberikan informasi nih, informasi seputar usaha, informasi seputar pengalaman suka duka Om Sri bergelut di bidang usaha, dan awalnya bukan di usaha tapi mencoba memberanikan diri semasa udah mau pensiun, buka usaha, sehingga di pensiunnya beliau memiliki aktivitas. Ini keren nih, ini patut, walaupun usia tua, tapi ini patut kita acungi jempol gitu buat Om Sri ini, buat motivasi nih buat anak muda milenial Tanjung Rawa pastinya Om. Terima kasih banyak nih, terima kasih sebesar-besarnya. Kami aturkan ini buat kawan-kawan Cakap Tamora, udah pantengin terus, selalu setia nih Om di depan kameranya, di depan YouTube, channel YouTube kita ada juga, Facebooknya juga ada, dan Instagram. Keren pokoknya anak-anak Tamora nih, kawan-kawan Cakap Tamora. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Saya Dharma Utasud, Dan saya Om Sri. Ya, kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.